Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina dari kelas akuntansi A2, nomor standuk 1911370. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang pajak, wesel bayar, utang dividen, obligasi, dan modal debitor. Yang pertama adalah utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Judulnya utang pajak. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Sifat utang pajak. Yang pertama adalah sifatnya memaksa, yang bisa dilakukan melalui surat paksa sehingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan. Yang kedua adalah dapat pula wajib pajak yang terutang menunjuk orang lain untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya. Yang ketiga, utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang keempat, dapat dilakukan penyanderaan dan pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Dan yang kelima adalah mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain. Yang kedua adalah wesel bayar. Bisa juga disebut sebagai utang wesel. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu, termasuk bunga pada tingkat yang disepakati. Wesel bayar jika masa perjanjiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka akan dimasukkan pada neraca saldo dengan nama akun kewajiban lancar. Namun jika pelunasannya lebih dari 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Wesel bayar masuk ke dalam akun wesel bayar. Wesel bayar bertambah di sisi kredit, wesel bayar berkurang di sisi debit. Wesel bayar bisa didebit ataupun dikredit tergantung transaksi. Saat menerbitkan wesel bayar dicatat di sisi kredit, dan saat pelunasan dicatat pada sisi debit. Wesel bayar termasuk pasifa, kewajiban, dan hutang. Wesel bayar merupakan salah satu jenis dari kewajiban lancar. Yang ketiga adalah utang dividen. Utang dividen adalah jumlah yang terutang oleh perseroan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dividen oleh rapat umum pemegang saham. Dalam proses pembagian dividen ini, terdapat 3 tanggal yang berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama adalah tanggal pengumuman atau tanggal disahkannya dan diumumkannya pembagian dividen. Kedua, tanggal pendaftaran saham bagi pemegang saham. Dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Yang keempat adalah obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya, kupon, yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Diterbitkannya obligasi dilatar belakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis,
obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha. Dan yang kelima adalah modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Singkatnya, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Modal ditempatkan dan modal disetor diatur dalam pasal 33 Undang-Undang PT sebagai berikut. Yang pertama adalah paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Yang kedua adalah modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dan yang terakhir adalah pengularan saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.